proses lebih lanjut. Kemudian langkah kedua adalah inspecting atau memeriksa. Nah, surat tersebut harus diperiksa apakah surat tersebut sudah layak untuk disimpan atau belum. Nah, cara mengetahuinya adalah dengan cara meneliti tanda pelepas surat yang menunjukkan perintah untuk menyimpan surat tersebut. Seperti gambar di samping ini yang bisa kalian lihat, dalam surat ini ada tanda disposisi dep atau deponeren yang berarti surat tersebut harus segera disimpan. Saya akan menjelaskan indexing, yaitu tentang daftar klasifikasi dalam sistem geografis. Yaitu ada provinsi, ada masalah utama yaitu ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, beri kode huruf A dan B. Nah, selanjutnya di dalam masalah utama terdapat submasalah, yaitu ada Medan, Binjai, dan Tebing Tinggi yang diberi kode A1, A2, dan A3. Nah, selanjutnya ada sub-masalah yaitu ada Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Delhi yang diberi kode A11, A12, dan A13. Nah, selanjutnya dapat submasalah Binjai, yaitu ada submasalahnya itu ada Binjai Barat, Binjai Selatan, dan Binjai Timur yang diberi kode A21, A22, dan A23. Selanjutnya ada submasalah Tebing Tinggi yang dan ada submasalahnya itu ada Padang Hilir dan Padang Hulu yang diberi kode A31 dan A32. Nah, selanjutnya ada masalah utama Sumatera Barat yang diberi kode B dan submasalah yaitu ada Padang dan Bukit Tinggi yang diberi kode B1 dan B2. Submasalah Padang yaitu ada Padang Barat, Padang Selatan, dan Kota Tengah. Kota Tengah yaitu diberi kode B11, B12, dan B13. Selanjutnya ada submasalah Bukit Tinggi yang diberi kode B2 dan diberi kode dan terdapat sub-masalah yaitu ada Guguk Panjang, Tigo Boleh, dan Mandiang Koto Selayan yang diberi kode B21, B22, dan B23. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengkode, yaitu ada contoh surat masuk toko Yara Kosmetik. Nah, di toko Yara Kosmetik terdapat alamat 6 Lingkung, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat terdapat pada masalah utama yang diberi kode B dan Padang Pariaman yang terdapat dalam submasalah yang diberi kode B3. Nah, selanjutnya ada submasalah yang terdapat pada 6 Lingkung yaitu B31. Nah, di sini saya akan memberi kode simpan menjadi pada toko Yara Kosmetik yaitu B31. Langkah berikutnya yaitu menyortir surat. Nah, menyortir surat ini adalah kegiatan mengumpulkan surat berdasarkan kode yang sama. Di sini saya mempunyai 3 surat. Pertama dari surat B31, B32, dan B33. Selanjutnya surat ini mau saya simpan atau saya tempatkan di filing kabinet. Nah, selanjutnya surat-surat ini akan saya simpan di filing kabinet Sumatera Barat dengan kode B. Nah, di filing kabinet ini terdapat baik pada B1 yaitu Padang, B2 yaitu Bukit Tinggi, dan ada B3 yaitu Padang Pariaman. Nah, di surat ini terdapat di B31 berarti di filing kabinet B Sumatera Utara, Sumatera Barat, di B3 Padang Pariaman, dan di B31 6 Lingkung. Jadinya surat ini saya masukkan ke B31. Nah, begitu juga dengan B32 yang ada di sebelah B31, yaitu di Lubuk Agung. Dan terakhir itu adalah B33 terdapat di Sungai Limau. Jadi surat ini saya simpan di Sungai Limau, B33. Itulah proses penyimpanan surat. Nah, setelah surat itu disimpan, maka saya akan menjelaskan cara-cara untuk menemukan suratnya jika ada staf yang ingin meminjamnya. Saya menggunakan 3 alat bantu. Yang pertama ada berupa buku arsip, kemudian ada daftar klasifikasi, dan juga berupa kartu indeks. Bu, boleh minjam surat yang bertanggal 12 Maret 2021? Nah, jika kita hanya mengetahui tanggal suratnya saja, maka alat bantu yang kita gunakan adalah buku arsipnya, karena di sini tertera kolom pertamanya itu tanggal terima surat tersebut.
Lalu kita lihat tanggal suratnya adalah 12 Maret 2021. Di sini tertera surat itu berkode B32. Maka kita cari surat dengan kode B32 di file kabinet B, kemudian dicari dengan kode B32. B32, maka kita ambil suratnya dengan surat B32. Selanjutnya, Bu boleh minjam surat PT Raya Alam dari Sungai Limau? nah jika kita mengetahui surat itu datang dari mana, kemudian juga tempatnya wilayah surat itu berada, maka kita dapat menggunakan alat bantu berupa daftar klasifikasi. Di sini kita dapat melihat dengan surat dari kecamatan Sungai Limau. Nah, surat dari kecamatan Sungai Limau itu berkode B33 dengan nama surat dari PT Raya Alam. Maka kita cari di dalam B33, maka kita menemukan surat dari PT Raya Alam. Bu boleh minjam surat Yara Kosmetik? Nah, jika dalam kasus ketiga ini seorang staf yang ingin meminjam hanya menyebutkan caption dari surat tersebut atau dari mana surat tersebut berasal, maka kita menggunakan alat bantu berupa kartu indeks. Di sini kartu indeksnya berkode YA, kemudian kita lihat kode simpan dari surat tersebut. Kode surat dari toko Yara Kosmetik ini berkode B31, maka kita cari di file kabinet. Selanjutnya B3, kemudian cari B31. B31 di dalamnya terdapat surat dari PT Yara Kosmetik. Begitulah cara penemuan suratnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai arsip geografis menggunakan sistem elektronik. Nah, pertama-tama di sini kami akan menggunakan Zoho untuk sistem pengarsipannya. Pertama kita masuk dulu ke Zoho-nya. Lalu pilih icon daftar gratis. Nah, untuk mendaftar ke Zoho-nya kita daftarkan email kita terlebih dahulu. Ketikkan nama, email kita, lalu kata sandinya, dan nomor teleponnya. Untuk pick and industry ini kita pilih government. Lalu kita klik tanda centang saya setuju, lalu mulai uji coba gratis. Kita menunggu untuk terdaftar. Baiklah, setelah sudah seperti ini, maka kita pilih mengunjungi Gmail kita. Di sini udah ada email dari Zoho Team. Lalu kita confirm account. Lalu verifikasi. Akses akun Anda. Lalu di sini untuk create your team-nya itu kita di sini kita tuliskan nama PT kita. Contohnya PT kami Arakana Jusu. Lalu creating your team. Lalu di sini kita abaikan aja, lalu klik maybe later. Oke, di sini sudah terdaftar ya di Zoho-nya dengan nama PT kita Arakana Jusu. Lalu selanjutnya untuk penyimpanannya kita klik dulu akan tambah new, lalu folder. Lalu di sini untuk folder namanya terserah teman-teman mau buat apa. Di sini kami buat karena kami arsip geografis, ini kami buat arsip geografis sistem elektronik. Oke, sudah terbuat. Lalu kita klik
Untuk di dalam folder arsip geografis ini kita isikan folder surat masuk dan surat keluar. Nah, karena sebelumnya perusahaan kami sudah membuat folder surat masuk dan surat keluarnya itu sudah kami gabungkan dengan isinya, yaitu masalah utama, sub masalah serta files untuk surat isi sub masalahnya. Maka tinggal kita upload folder saja dengan klik account plus new, baru upload folder. Lalu kita cari foldernya. Ini surat masuk, lalu upload. Maka dia akan otomatis terupload beserta isi-isinya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini masalah utamanya, kita bilanglah filing kabinet dengan kode A, B, dan C, Sumatera Utara, Barat, dan Selatan. Lalu di dalam filing kabinet ini Sumatera Utara ada kode A1 Medan, A3 Tebing Tinggi, lalu ada sub masalah. Dan dalam sub masalah ini misalnya kode A13 Medan Deli, ada file suratnya. Lalu bagaimana jika kita sebelumnya belum menggabungkan masalah utama serta submasalah dan submasalah serta file yang ada di dalam folder surat masuk atau surat keluar kita? Maka kita secara mengetik sendiri gitu dengan membuat folder baru dulu dengan mengetik plus new, baru kita buat folder, baru nanti kita buatlah nama folder itu surat masuk. Lalu dalam folder itu kita buat lagi folder yang dalamnya ada masalah utama. Dalam masalah utama kita buat folder lagi dengan nama folder sub masalah. Baru dalam folder sub masalah tersebut ada sub masalah, ada folder sub masalah. Baru di dalam folder sub masalah, disitulah nanti file suratnya kita tekan dengan upload file sini. Nah, upload file ini untuk mengupload file surat kita ke dalam folder sub masalah tersebut. Nah, karena kami sudah menggabungkan sebelumnya ke dalam surat masuk maupun surat keluar untuk file-file kami, agar untuk mempercepat atau mempermudah kami dalam penyimpanan elektronik menggunakan Zoho ini. Nah, karena di sini sudah surat masuk, maka di sini kami tinggal mengupload folder surat keluar. Oke, ini kita upload, kita tunggu. Maka di sini otomatis akan ada folder surat keluar. Ya, di sini sudah ada filing kabinetnya, sub masalahnya, lalu sub masalah dan file suratnya. Oke, selanjutnya untuk sistem penyimpanan elektronik akan dijelaskan oleh rekan saya Sukesi. Baik teman-teman, saya di sini akan baik teman-teman, karena teman saya tadi sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan link Zoho ini dari awal hingga akhir, hingga memasukkan folder sistem elektronik yaitu surat masuk dan surat keluar. Nah, di sini saya akan memberitahukan nih cara penemuan surat kalau misalnya ada staf atau karyawan yang ingin meminjam suratnya. Itu di mana sih nyarinya gitu kan. Nah, di sini saya akan memberitahu teman-teman, yaitu saya ambil contoh surat masuk. Nah, ini surat masuk. Nah, sini gampang teman-teman. Saya ambil misalnya contoh surat toko Yaro Kosmetik. Tinggal kita cari aja misalnya nih. Misalnya nih ada karyawan minta surat, tolong dong minjem dong surat di daerah kecamatan 6 Lingkung. Kita tinggal cari aja teman-teman, nggak usah pala nyari satu-satu, tinggal ketik aja 6 Lingkung. Nih, 6 Lingkung tinggal nih. Nah, maka dia muncul nih suratnya toko Yaro Kosmetik dengan kode B31. Maka kita bisa nih mencari suratnya di piring kabinet atau laci di perusahaan kita itu dengan kode B31 yaitu 6 Lingkung. Ini dia suratnya teman-teman. Belum sih loading. Nah, ini dia dengan Provinsi Sumatera Barat. Jadi teman-teman bisa langsung cari. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya ada karyawan yang minta dengan misalnya itu dengan tanggal gitu kan. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah pening. Kita tinggal ketik aja, cari aja tanggalnya. Misalnya tanggal, minta dong pinjam tanggal surat 13 Januari 2000
2021 kita ketik. Nah, muncul lagi toko Eros Kosmetik. Jadi teman-teman nggak perlu cari-cari sampai satu-satu di mana. Nah, jadi teman-teman tuh gampang. Nah, tapi kalau mana nih kalau misalnya dia nggak sistem tanggal gitu kan, misalnya dia nggak sistem nanya dengan sistem kita yang kita gunakan gitu kan. Kalau misalnya dia nanya tentang halnya, misalnya nih minjem dong surat tentang konfirmasi piutang gitu kan, kita ketik aja konfirmasi piutang. Kita cari. Nah, di sini banyak nih teman-teman. Jadi tinggal apa aja, tinggal konfirmasi piutang. Misalnya nih di perusahaan apa, misalnya toko EV elektronik, tinggal kita buka, tinggal kita taruh kodenya seperti itu teman-teman.